Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis varian satu arah atau yang sering disebut dengan ANOVA one way. Masih di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis FEI Al-Amar Subang di pertemuan kelima. Saya masih dengan saya sebagai dosen pengampunya, yaitu Repandasa Yoga MPD. Langsung saja, outline dari pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua jenis ANOVA, yang ketiga langkah-langkah pengujian ANOVA, yang terakhir yang keempat yaitu latihan soal dan penyelesaiannya. Bagaimana nanti latihan soalnya. Oke, tidak lama-lama, mari kita mulai saja. Kita awali dengan pendahuluan. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang uji T dan uji Z, di mana uji T dan uji Z ini hanya menguji perbedaan rata-rata dua populasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau lebih dari dua populasi, misalkan tiga atau dan seterusnya. Pokoknya kalau lebih dari tiga populasi apa menggunakan uji apa, gitu kan? Sebenarnya uji T dan uji Z juga ini bisa untuk lebih dari dua populasi. Ini bisa untuk lebih dari dua populasi. Tapi harus memerlukan waktu yang lama, kerja proses yang lama. Untuk mengefektifkan waktu, maka adalah muncul uji F atau ANOVA. Jadi ANOVA ini sering disebutnya uji F, yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dua populasi. Jadi bisa tiga dan seterusnya. Jadi ini pokoknya lebih dari dua bisa menggunakan uji F atau ANOVA. Untuk prinsip uji analisis varian atau ANOVA itu adalah kita membandingkan variansi tiga kelompok sampel atau lebih. Tiga kelompok sampel atau lebih. Jadi tadi kalau hanya dua mah kita bisa menggunakan uji T dan Z. Tapi kalau sudah tiga atau bahkan lebih, 4, 5, dan seterusnya, kita bisa menggunakan uji F atau ANOVA. Perbedaannya di situ aja antara perbedaan uji F, uji T, dan uji Z. Nah, contoh kasus ANOVA nih, penggunaan ANOVA. Contoh penggunaan ANOVA. Seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata kuliah statistik kelas ekonomi. Nah, di sini ada pembelajaran A, B, dan C. Berarti di sini ada tiga sampel. Nah, maka ada tiga kelompok sampel, maka kita menggunakan uji F, yaitu uji ANOVA. Seperti itu. Oke, ciri-ciri distribusi F adalah sebagai berikut. Kurva distribusi F itu asimetris, tidak seperti pada kurva distribusi T dan Z. Jadi dia asimetris ya. Sehingga distribusi F itu tidak pernah mempunyai nilai negatif, sebagaimana pada distribusi Z yang mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positif skew. Jadi untuk distribusi F ini dia sudah pasti bersifatnya positif, tidak negatif. Oke. Uji asumsi ANOVA, kita bisa menggunakan uji ANOVA, tapi ada syaratnya dulu.
Syaratnya yang pertama, datanya harus berdistribusi normal. Terus yang kedua, varian antar kelompoknya itu sama atau homogen. Jadi kedua data ini harus terpenuhi baru kita menggunakan uji asumsi ANOVA, menggunakan ANOVA. Jadi ketika dua asumsi ini terpenuhi, baru kita bisa menggunakan ANOVA. Namun, untuk pertemuan kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang cara dia distribusinya normal atau tidak, terus variansnya homogen atau tidak. Ini bakalan lama, tentunya bakal ngasih waktu yang lama. Saya di sini hanya fokus kepada ANOVA, ANOVA-nya. Ini nanti akan diajarkan di, kalau tidak salah ada eh, di mata kuliah selanjutnya. Oke, jenis ANOVA itu ada dua. Yang pertama one way, yaitu uji satu arah, ya ini melibatkan satu faktor. Contohnya, perbedaan rata-rata berat ayam berdasarkan jenis makanan yang diberikan. Ini hanya satu faktor. Nah, kalau two way atau uji dua arah melibatkan dua faktor. Contohnya, perbedaan rata-rata berat ayam berdasarkan jenis makanan dan waktu pemberian pakan. Jadi ini ada dua variabel. Untuk langkah-langkah pengujian ANOVA ini sama saja kayak uji T dan uji Z, namun bedanya di sini di yang ketiga, langkah ketiga. Langkah pertama sama saja, yaitu merumuskan hipotesis, hipotesis 0 atau H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah kedua menentukan taraf nyata atau alfa. Langkah ketiga di sini nih, menentukan uji statistik dan membuat tabel ANOVA. Yang keempat, kriteria pengujian. Yang kelima, baru pengambilan kesimpulan. Di mana H0 diterima atau menolak H0 dan menerima H1. Tuh. Sebenarnya sama saja seperti uji T dan uji Z ya. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pengujian untuk ANOVA satu arah. Kayak saya di sini untuk pertama kali ini saya lebih menekankan kepada yang ANOVA satu arah. Langkah-langkahnya yang pertama itu merumuskan hipotesis. Oke. Di mana H0-nya itu adalah mu1 itu sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan sampai seterusnya, sampai mu K. Nah, bedanya dengan uji T dan uji Z, dia hanya mu1 sampai sama dengan mu2, udah selesai. Tapi untuk uji F, dia ada mu1, mu2, mu3, bahkan tergantung populasinya, banyak apa. Itu untuk H0-nya. Lalu ada H1-nya, berarti ini kebalikan daripada H0. Kalau H0-nya sama dengan, ya berarti H1-nya tidak sama dengan. Itu. Oke, H0 diterima ketika seluruh min atau rata-rata populasi adalah sama. Sementara H1 diterima, yaitu minimal ada satu min populasi yang berbeda. Langkah kedua, menentukan taraf nyata alfa dan tabel F. Taraf nyata ditentukan dengan derajat pembilang df1 dan derajat penyebut df2. Di mana df1 itu sama dengan K, ini adalah jenis sampelnya, dikurangi 1, dan df2 itu sama dengan K dikali N dikurangi 1, sehingga F tabelnya F alpha yaitu df1, df2. K itu adalah jenis sampel yang bentuk dalam kolom, N ini adalah jumlah sampel dalam bentuk baris. Oke, langkah ketiga, menentukan uji statistik membuat ANOVA satu arah. Oke, uji statistiknya yaitu dengan uji F, di mana uji F ini adalah ya uji ANOVA. Caranya membuat seperti tabel seperti ini.
di mana kita akan mencari F hitung. Nah, F hitung ini diperoleh dari MSK dibagi dengan MSE. Sementara MSK itu sama dengan dari JKK dibagi derajat bebasnya. Jadi jumlah kuadrat kolom dibagi derajat bebasnya. Dan juga kalau MSE yaitu JKE, yang ini jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebasnya. Lalu untuk Oke, seperti ini ya. Kalau lebih jelasnya nanti kita ke contoh. Oke. Ini rumus pada tabel ANOVA yang tadi ya. Ini lebih jelasnya. JKT itu adalah jumlah kuadrat total, JKE itu adalah jumlah kuadrat error, JKK itu jumlah kuadrat kolom, N itu adalah total N atau sampel, T besar itu adalah nilai keseluruhan kolom dan baris, X, IJ itu adalah nilai ke I dari sampel J, T adalah total sampel per kelompok, dan K itu jenis sampel. Untuk rumus JKT-nya itu sama dengan jumlah dari dipangkatkan 2 dikurangi T besar, berarti ini T besar nilai keseluruhan kolom dan baris, dibagi NK, yaitu total N sampel dikali jenis sampel. Untuk JKK bisa dilihat di sini. JKE itu yang paling mudah, tinggal dikurangi aja JKT dikurangi dengan JKK. Itu diperoleh JKE-nya. Oke, langkah keempat yaitu kriteria pengujian. H0 ditolak jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Nih, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. H0 diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Langkah kelima baru pengambilan keputusan atau kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujian. Jadi tergantung yang ke langkah keempat. H0-nya diterima atau ditolak. Itu. Oke, kita masuk ke contoh. Perhatikan dengan baik-baik contohnya. Sebanyak 25 orang diberi 5 jenis tablet sakit kepala untuk mengurangi rasa sakit. Ke-25 orang tersebut dibagi dalam 5 kelompok secara acak, dan masing-masing kelompok diberi 1 jenis tablet. Penelitian dilakukan untuk melihat rata-rata lama setiap tablet dalam mengurangi rasa sakit. Data tersebut berdistribusi normal dengan varian yang sama sebagai berikut. Oke, jadi ada 5 kelompok dan 5 jenis tablet. Di sini ada tablet A, B, C, D, dan E. Dibagi lagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Di sini sebanyak 25, berarti ini N besarnya. N besarnya adalah 25. Oke. Ujilah dengan menggunakan taraf nyata 5%. Ya, berarti ini alfanya ya, alfanya 5%. Bahwa rata-rata lama dalam menit tablet mengurangi rasa sakit adalah sama. Untuk penyelesaiannya, oke. Langkah pertama kita merumuskan hipotesis, di mana H0-nya adalah tadi ya, berarti kan ada 5 obat ya, berarti A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan F. Sehingga ini bisa dikatakan rata-rata lamanya obat tersebut mengurangi rasa sakit adalah sama, karena sama dengan.
Untuk H1-nya, berarti kebalikan dari H0-nya. Berarti A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D, tidak sama dengan F. Ini tergantung banyaknya ini. Nah, karena ini obatnya ada 5 ya, berarti 1 A, B, A, B, C, D, E. Berarti di sini juga, ini salah A, B, C, D, E ya, bukan F. Oh, ada kesalahan. Oke, langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata, alfa, dan tabel F. Oke, kita menghitung, kita cara mencari DF1. DF1 ini tadi rumusnya apa? Kita lihat lagi. DF1 itu sama dengan K dikurangi 1. Ini ya, DF1 itu sama dengan K dikurangi 1. Dan DF2 adalah K dikali N dikurangi 1. K itu adalah jenis sampel dalam kolom, lalu N jumlah sampel dalam baris. Kita kembali lagi ke contoh soal tadi. Oke, tadi dikatakan kalau K itu adalah jenis sampelnya itu dalam kolom. Berarti dalam kolom itu yang ini. Ini kolom nih. A, B, C, D, E. Ini kolom. Berarti untuk K-nya itu adalah 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kolom. Kolom itu yang mendatar. Lalu N, N itu adalah jumlah sampel. Cuma N itu yang barisnya. Yang barisnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini N yang baris. Jadi K tadi ada 5, N ada 5. DF1 itu sama dengan K dikurangi 1. Karena tadi kan 5, berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Untuk DF2 itu sama dengan, tadi rumusnya itu adalah K dikali N dikurangi 1. K-nya tadi 5, N-nya juga tadi 5. Kebetulan ini K dengan N-nya sama ya. Jadi 5 dikurangi 1, 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Oke. Udah ketemu nih DF1 4, DF2-nya 20. Nah, kita mencari F tabel. F tabel itu atau F alfanya, maka 4 20. Kita lihat di F tabel. F tabel. Kita lihat di F tabel. Nah, ini F tabel. Tadi DF1-nya kan 4. Berarti ini DF1 yang ini. DF1 berarti 4. Terus DF2-nya berarti ini. DF2-nya tadi berapa? 20 ya. 20. Nah, ini 20. DF1-nya 4, DF2-nya 20. Kita temukan mereka 4 dan 20. Oh, ternyata F tabelnya adalah 2,87. Yang ini kan 20 itu F2, DF2. DF4-nya DF4, DF1-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ini berarti
F tabelnya adalah 2,87. Di sini 2,87. Sehingga diperoleh F tabelnya adalah 2,87. Lanjut, kita akan langkah ketiga ya kita membuat ANOVA. Kita tulis dulu yang diketahuinya, di mana N itu adalah seluruh sampel, jumlah tadi ada 20, N besar 25, T besarnya adalah jumlah keseluruhan, ini di jumlah semua ya, 5, 4, 8, 6, 3, 9, 7, seterusnya sampai ke 7, dijumlahkan itu sama dengan 132, lalu N itu sama dengan tadi ya, N kecil itu tadi banyaknya data pada tabel, yaitu 5, lalu K-nya juga adalah 5, yang tadi ya. Oke. Lalu kita mencari N1. N1 itu banyaknya kolom. Yang satu yang ini. Seperti 1, 2, 3, 4, 5. Ini N2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini N3, 1, 2, 3, 4, 5. N4, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sampai N5 sama dengan 5. Jadi N itu yang ini ya. N1 itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. N2 ini. Jadi yang ke bawah. Yang baris. Lalu untuk T, itu adalah jumlahnya. Yaitu T1 berarti ini 26. T1 berarti 26. T2-nya 39. T3 20. T4 14. Terakhir T5 adalah T5 ya ini adalah 33. Nah, kalau kita menghitung JKT. Nah, JKT itu yang ini. Nah, caranya dipangkatkan 2. Jadi semua yang ada di kolom ini dipangkatkan 2. Ini 5 pangkatkan 2, 4 pangkatkan 2, 8 pangkatkan 2, 6 pangkatkan 2, 3 pangkatkan 2 sampai 7 pangkatkan 2. Semuanya ini satu kolom ini semua dipangkatkan 2 lalu dijumlahkan. Lalu dikurangi di sini T kuadrat, T besar kuadrat. T besarnya adalah yang ini kan 132, 132 berarti dikuadratkan. Lalu dibagi NK. NK itu adalah tadi N 5 dikali 5. Sehingga kalau diperoleh semuanya adalah 137,04. Itu untuk JKT. Lalu untuk JKK ini yang JKK hanya ininya saja, jumlahnya saja. Yang ini nih 26, 39, 20, 14, dan 33 dikuadratkan lalu dijumlah. Dibagi N. N-nya berapa? N-nya yang ini. N-nya 5. Dikurangi. Ini sama ya kayak tadi. T besar dikuadratkan. Berarti 132 kuadrat. Dibagi N dikali K. Berarti 5 kali 5. Kalau diperoleh nanti diperoleh dihitung. Kalau kita hitung hasilnya 79,44. Nah, sehingga JKE-nya adalah 137,04 dikurangi 137,04 dikurangi 79,44 sehingga diperoleh JKE-nya adalah 57,6. Oke, sudah dapat semuanya. Lalu kita masukkan ke tabel tadi. Nah, tabel ini derajat bebasnya ini yang tadi yang DF1, ini DF2, ini jumlah
kuadrat lalu dihitung letak MSK-nya dan MSE, lalu dicari F hitungnya diperoleh dari ini MSK dibagi MSE diperoleh 6,895. Ini ada kita ketemu F hitungnya. Oke, langkah keempat yaitu kriteria pengujian. H0 ditolak jika F hitung itu lebih besar dari 2,87. Ini adalah F tabel yang tadi sudah kita hitung. Ini F tabel. Mana tadi F tabel. Nah, yang ini F tabel 2,87. H0 diterima jika F hitung itu kurang dari atau sama dengan F tabel. Langkah kelima yaitu pengambilan keputusan. Karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, tadi kan F hitung kita sudah hitung yaitu 6,895, itu ternyata lebih besar dari 2,87, maka H0 ditolak. Artinya rata-rata lamanya obat tersebut mengurangi rasa sakit adalah tidak sama untuk kelima jenis tablet sakit kepala. Jadi ini yang diterimanya adalah H1. Sehingga ini nolnya ditolak. Jadi kesimpulannya ke sini. Gitu. Oke. Itu untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa nanti ada tugas di LMS. Silakan pahami soalnya, lalu kerjakan sesuai contoh yang sudah saya berikan. Sekali lagi ini apa untuk online itu tugas termasuk kehadiran. Tugas itu adalah kehadiran. Ini dianggap hadir jika mengerjakan tugas. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan kalau masih bingung tentang ANOVA ini, silakan diputar ulang saja. Untuk F tabel nanti saya akan kasih nanti di akhir saya akan dikasih ya untuk F tabelnya. Atau bisa dicari di buku misalnya ada di buku statistik di belakangnya pasti ada F tabel, ada Z tabel, ada F tabel. Untuk pertama kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.